Kalau Tumenggung Danupaya meninggalkan padepokan Kiai Ageng Sebayu dalam waktu yang lama, pasti ada orang lain yang menggantikan kedudukannya. Serahkan kitab somal itu padaku. Ambil kalau bisa. Hah? Mungkin Pangeran Purbaya. Iya, betul. Tumenggung Danupaya dipanggil ke Mataram. Lalu tugasnya digantikan oleh petinggi lainnya. Kenapa mesti takut pada Pangeran Purbaya? Aku lebih sakti daripada dia. Akulah yang paling sakti di dunia ini. Di awal episode ini, kita menuju pada si Lampir dan Grandong yang di saat itu sedang mengintai Tumenggung Danupaya yang akan kembali ke Mataram. Dasar Lampir bodoh, namun sombongnya selangit. Padahal kesaktiannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Pangeran Purbaya. Dan ia kini menjadi budak Aji Basa Pamungkas. Mana ada orang paling sakti bisa menjadi budak. Setelah Tumenggung Danupaya lewat dan menghilang, mendadak muncullah Aji Basa Pamungkas yang berjalan sendirian. Lalu si Lampir pun langsung memanggilnya dan mengatakan bahwa dirinya sudah diterima dengan baik oleh Dian Selasih, sehingga kini mereka bebas untuk menyuruh-nyuruh gadis tersebut. Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas pun kemudian memutuskan untuk membuat drama lagi agar Dian Selasih bisa merebut kitab Somala dari tangan Arya Soma. Mereka pun kini telah berada di rumah Dian Selasih dan memberitahukan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh gadis tersebut agar ia bisa berhasil mendapatkan kitab Somala dengan melakukan pendekatan terhadap Arya Soma. Setelah itu, Dian Selasih pun segera menemui Arya Soma di rumah Pakku Darta. Selama ini kamu kemana? Sebenarnya, selama ini Asi kemana? Di rumah Kimojo. Aku dirawat dengan baik dan aku diperlakukan seperti anaknya sendiri. Apa dia yang menculik Asi? Bukan. Dia yang melepaskan aku dari tahanan para penculik. Kenalkan aku dengan Kimojo. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Kimojo juga ingin berkenalan dengan Kakang. Oh ya? Iya, betul, Kang. Dia itu orang yang baik. Kakang. Ada apa, Nini? Kakang pernah bertemu dengan orang yang bernama Mak Lampir? Pernah. Dia manusia perusak. Ratu ilmu hitam. Sebenarnya ada apa sih? Sekarang dia sudah tobat. Tobat? Sepertinya sangat mustahil. Kalau benar-benar Mak Lampir itu sudah bertobat. Betul. Aku yang menolong Mak Lampir waktu dikeroyok konco-konconya yang marah karena Mak Lampir mau menyeberang ke golongan putih. Dia ingin minta perlindungan Kakang dari gangguan konco-konco lamanya yang mau membunuhnya. Kakang mau melindunginya. Tampaknya Arya Soma susah percaya kalau Mak Lampir bisa sampai bertobat. Namun rasa tidak percaya dan curiganya itu bisa hilang karena yang mengatakannya adalah Dian Selasih. Gadis itu pun mengatakan bahwa Mak Lampir saat ini sedang berada di sebuah gua karena setiap hari Mak Lampir mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mendengar cerita Dian Selasih, Arya Soma pun menjadi penasaran. Ia pun kemudian mengajak Dian untuk menuju ke tempat Mak Lampir berada. Sedangkan Nyai Parwati yang di saat itu sedang berjalan seorang diri pun mendadak menjadi berhenti dan ia seperti merasakan sebuah firasat yang tidak enak. Ia pun kemudian memutuskan untuk pulang saja karena kalau ia tetap meneruskan pada tujuannya maka biasanya berbuntut tidak baik. Atau mungkin di rumah sedang terjadi sesuatu. Maka wanita itu pun memutuskan dengan yakin jika ia harus segera pulang. Kini kita menuju pada pendekar Macan Kumbang yang di saat itu sedang diajar oleh pendekar tua yang meminta kitab Somala kepadanya. Walaupun ia sudah mengatakan yang sebenarnya, namun tampaknya lelaki tua itu tetap tidak percaya. Sebab yang ia tahu
bahwa pendekar macan kumbanglah yang telah merebut kitab Somala dari tangan Nyai Parwati. Kalau kau bunuh aku, kau selamanya tidak akan mendapatkan kitab Somala itu. Yang sekarang ini tetap berada di tangan Nyi Parwati. Bawa aku ke tempat Nyi Parwati. Ayo. Hei! Hei, mau apa kau? Di sini. Nyi Parwati ada di sini. Orang gila dari mana ini? Dia anaknya Nyi Parwati. Bagus, bagus. Ayo, antarkan aku ke tempat ibumu. Mau meminta kitab Somala. Hadapi dulu aku, anaknya. Gah. Arya Soma pun hanya tertawa-tawa melihat serangan pertama orang tua itu yang berhasil mengenai tubuhnya. Sebab pemuda itu kini menjadi tahu seberapa hebat lawannya tersebut. Sedangkan pendekar tua itu sendiri juga menjadi tertawa puas karena serangan pertamanya cukup berhasil. Hal itu membuat dirinya menjadi semakin percaya diri. Ketika Arya Soma hendak menyerangnya, ia pun langsung kembali mengeluarkan ilmunya yang kelihatan seperti setengah ilmu sihir tersebut. Namun kali ini, Soma menjadi lebih berhati-hati agar tidak sampai terkena tipuannya, sehingga serangan itu hanya mengenai pohon di belakangnya hingga tumbang dan terbakar. Melihat semua itu, Arya Soma pun justru tertawa-tawa penuh kesombongan. Lalu ia langsung mengerahkan salah satu ilmu pamungkasnya yang sangat luar biasa, bahkan bisa merubah siang menjadi malam. Melihat semua itu, jelas lawannya menjadi terkejut bukan main. Ayo, sekarang keluarlah! Sampai di mana kau menjajal ilmuku? Ayo keluar! Hadapi aku! Gila. Manusia apa dia? Bisa merubah siang menjadi malam. Hei anak muda. Ya, sebenarnya pendekar tua itu bukanlah orang sembarangan, ilmunya pun sangat tinggi. Namun karena kini yang dihadapinya adalah murid murtad Ki Ganjar Somala, maka ilmunya itu menjadi tidak dapat berbuat banyak. Ia pun kini harus tewas mengenaskan di tangan pemuda setan tersebut. Sedangkan suasana yang tadinya gelap kini telah menjadi terang kembali. Setelah itu, Arya Soma dan Dian Selasih pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju gua tempat Mak Lampir berada. Tak lama kemudian, mereka pun sampai dan langsung masuk ke dalam gua. Dian Selasih pun menceritakan bahwa Mak Lampir pernah bermimpi bertemu dengan dewa, dan dewa itu menyuruhnya untuk mencari seseorang yang bernama Arya Soma,
karena hanya Arya Somalah yang akan menjadi pembimbingnya menuju kebaikan. Setelah itu, Dian Selasih pun disuruhnya untuk membangunkan Mak Lampir karena ia masih tidak percaya dan ragu-ragu dengan kebenaran taubatnya ratu golongan hitam seperti Mak Lampir itu yang menurutnya sangatlah tidak mungkin. Tuan muda. Tolonglah aku, Tuan muda. Tuan mudalah penyelamatku, pembimbing rohaniku, guru di atas guruku, Tuan muda. Bagaimana sih? Bangunkan. Bangun. Tidak Tuan muda, tidak. Lebih baik hamba mati di kaki Tuan muda daripada permohonan hamba ditolak oleh Tuan muda. Permohonan apa? Kamu belum minta apa-apa dariku? Hamba mohon, sudilah kiranya Tuan muda bersedia menjadi guru rohaniku, Tuan muda. Salah Malampir. Aku bukan kiai, bukan wiku, dan juga bukan pendeta. Tapi menurut petunjuk Jawata, hanya Tuan muda lah yang bisa membimbingku, Tuan muda. Iya Tuan. Sudah, terima saja. Yang diminta Mak Lampir adalah kebaikan. Ingin dibimbing batinnya ke jalan yang benar. Pahala Kakang di hadapan Tuhan sangat besar. Atas perintah dari Dian Selasih, akhirnya mau tidak mau, Arya Soma pun menuruti keinginan kekasihnya itu. Walaupun sebenarnya ia tetap saja sedikit masih ragu. Ia pun kemudian membangunkan Mak Lampir dan menanyakan apa yang diinginkan oleh nenek tua itu darinya. Si Lampir pun mengatakan bahwa ia ingin dituntun menuju jalan kebenaran, jalannya para golongan putih. Dian Selasih pun kembali meyakinkan Arya Soma bahwa pemuda itu akan mendapatkan pahala yang besar karena Mak Lampir dan cucunya akan bertobat dan beralih menjadi golongan putih. Akhirnya putra Nyai Parwati itu pun mau menerima tobat Mak Lampir dan menjadi pembimbingnya di jalan kebenaran. Pemuda itu pun menjadi bangga sebab ia merasa bahwa Kiai Ageng Sebayu saja tidak akan memiliki pengalaman seperti dirinya itu. Lalu ia pun mengatakan kepada Mak Lampir kalau sampai nenek setan itu kembali ke jalan kesesatan, maka dirinya sendiri yang akan menghabisi Mak Lampir dan cucunya itu. Maaf beribu maaf, tolong. Jangan sampai ibu tuan mengetahui tuan berhubungan denganku. Kenapa? Ibu tuan pasti tidak akan percaya bahwa aku sudah benar-benar bertobat. Tolong tobatku ini dirahasiakan pada semua orang. Termasuk golongan putih? Mungkin saja tuan muda. Pertobatanku ini mungkin hanya akan mencelakakan tuan muda. Oleh karena itu sebaiknya dirahasiakan saja. Baik. Panggil saja aku panggilan biasa. Panggilan yang orang tidak tahu kalau aku punya hubungan dengan kamu. Kini kita menuju pada Nyai Parwati yang di saat itu sedang bertanya kepada Nyaiku tentang keberadaan putranya. Istri Pakku itu pun kemudian mengatakan bahwa Arya Soma baru saja pergi bersama dengan Dian Selasih. Wanita itu pun menjadi merasa aneh karena Dian Selasih tiba-tiba datang dan pergi bersama dengan Arya Soma. Padahal selama ini ia selalu mencari tahu keberadaan gadis itu dan tidak menemukan jejaknya sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Nyai Parwati pun memutuskan untuk pergi mencari Arya Soma dan Selasih. Akan tetapi, baru saja ia sampai di batas desa, mendadak ada suara seseorang yang memanggilnya, yang tak lain adalah suara Pangeran Purbaya. Nyai! Nyai! Melihat keberadaan Pangeran Purbaya, Nyai Parwati pun justru langsung berlari menjauh masuk ke dalam hutan. Melihat semua itu, Pangeran Purbaya pun hendak mengejarnya, namun Kiai Jabat langsung menahannya.
Akan tetapi, kemudian Kiai Ageng Jembar Jimantoro pun justru menyuruh Pangeran Purbaya untuk mengejarnya saja. Sang pangeran pun tidak menyia-nyiakan perintah tersebut. Dengan mengerahkan seluruh kecepatannya, ia pun mengejar Nyai Parwati, dan akhirnya wanita itu pun terkejar. Nyai Parwati pun kemudian berhenti dan mengatakan seperti apa yang pernah dikatakannya terhadap Temenggung Danupaya yang beberapa waktu lalu pernah menemuinya. Cepat, bicara seperlunya. Sesudah itu, silakan pergi. Apakah Nyai memiliki kitab dari Guru Somala? Jawab dulu, Nyai. Apa urusan Kanjeng dengan kitab itu? Kitab itu milikku. Sudah banyak orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Sekarang, Kanjeng sendiri yang bicara begitu. Memalukan. Aku bicara apa adanya. Kitab itu aku ambil sendiri dari tangan Ki Ganjar Somala. Bersama Temenggung Wiralaga dan Temenggung Alap-Alap. Kapan? 8 atau 9 bulan yang lalu. Kebohongan yang bodoh. Mana mungkin Kanjeng mengambil kitab itu dari tangan Ki Ganjar Somala. Sedangkan Ki Ganjar Somala sudah wafat bertahun-tahun yang lalu. Betul. Ki Ganjar Somala memang sudah meninggal. Maka itu, aku mengambil kitab itu di atas jenazahnya. Di bawah kedua tangannya. Di dada. Walaupun Pangeran Purbaya telah menjelaskan secara detail tentang kitab Somala yang sebenarnya adalah miliknya itu, Nyai Parwati pun tetap tidak mau percaya karena ia sudah termakan oleh hawa nafsunya sendiri yang ingin memiliki kitab tersebut dengan sepenuhnya. Tampaknya ia lupa bahwa dahulu anaknya mendapatkan kitab tersebut ketika terjatuh di tengah hutan. Yang pasti, kitab itu ada pemiliknya. Ya, seperti itulah manusia. Terkadang terlihat sangat pintar, cerdas dan bijaksana ketika menasihati orang lain dan di hadapan orang lain. Namun menjadi sangat bodoh karena tidak bisa menasihati dirinya sendiri sebab kalah oleh hawa nafsunya. Saya tidak percaya. Aku mengatakan yang sebenarnya seperti yang aku laporkan sendiri pada Sultan Mataram. Sultan Mataram? Iya. Harap Nyai menjadi tahu bahwa Sultan Mataram menugaskan aku untuk menghentikan sepak terjang Aji Basa Pamungkas yang membuat resah kerajaan Mataram. Jadi, apakah mungkin aku mengarang cerita bohong untuk menjerumuskan Sultan Mataram? Kanjeng mau jadi perampas, seperti pendekar konyol yang tidak tahu malu itu. Aku melaksanakan tugas yang dibebankan Raja Mataram. Maaf, aku tidak ada waktu untuk melayani Kanjeng. Parwati, kau tidak berbakti kepada Raja Mataram. Akhirnya, Pangeran Purbaya pun merasa harus bertindak tegas. Mau tidak mau, ia pun memang harus merebut kitab Somala dengan paksaan. Kini keduanya pun saling berhadap-hadapan, seakan-akan saling mengukur kesaktian masing-masing. Pangeran Purbaya adalah salah satu singa Mataram dan merupakan kesatria nomor 1 andalan Sultan Agung yang keberaniannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Sesakti apapun Nyai Parwati, ia akan tetap melawannya. Sebab semua itu dilakukannya untuk Mataram dan semata-mata untuk menjalankan tugas beratnya guna memberantas Aji Basa Pamungkas. Kini di tempat itu juga telah muncul para kiai yang tadi bersama dengan Pangeran Purbaya. Nyai, berhenti dulu. Saya mau bicara. Nyai, berdamailah.
bertempur. Tidak ada gunanya. Kiai Basari pun langsung menghantam keduanya dengan selendangnya, sehingga membuat Nyai Parwati maupun Pangeran Purbaya terhempas ke belakang. Namun Nyai Parwati tidak sampai jatuh ke tanah. Tubuhnya masih bisa menahan keseimbangan dan tetap mampu mengambang di udara. Pada detik selanjutnya, mendadak datanglah Arya Soma, lalu disusul Dian Selasih yang pasti akan membantu ibunya. Dian Selasih yang hendak membantu Arya Soma pun langsung dicegah oleh Nyai Parwati, sebab ia tahu kalau putranya itu pasti akan bisa melawan Pangeran Purbaya. Lebur saketi. Jangan, Soma! Hampir saja, Kiai. Iya. Masih semudah itu sudah menguasai aji pelebur saketi dengan baik. Ya, Para kiai itu pun tampak sangat kagum dengan kesaktian Arya Soma yang telah menguasai ajian lebur sakti. Pangeran Purbaya pun mengatakan bahwa ia semakin yakin jika Nyai Parwati lah yang menemukan kitab Somala miliknya yang hilang. Sang pangeran pun kemudian menambahkan bahwa ia pernah membaca sedikit tentang ajian pelebur sakti dan bagaimana cara memperagakannya sebelum kitab Somala itu hilang di hutan larangan. aku akan merebutnya. Merebut. Iya. Baik secara halus maupun secara kasar. Cobalah pertimbangkan kembali secara matang, Pangeran. Gagas baik buruknya. Tidak. Tekadku sudah bulat. Akan kuambil hakku sendiri. Sebetulnya dia manusia biasa. Tapi karena pemuda itu terkena sihir dari siluman ular, maka dalam pandangan orang biasa, ia kelihatan separuh ular. Kini kita menuju pada rombongan Kalagondang yang di saat itu ketambahan Jatmiko yang mereka selamatkan beberapa waktu lalu dari tangan berat Dewi Racun. Mereka pun membicarakan tentang Raden Samba yang di saat ini sangat membutuhkan kehadiran Datuk Larang Tapa. Bargo yang kakinya telah kembali dengan sempurna pun merasa sangat senang karena ia bisa dengan lebih leluasa membantu kawan-kawannya dengan keadaan kaki yang normal seperti itu. Namun walaupun begitu, Kalagondang pun memperingatkan Bargo agar dirinya lebih berhati-hati karena Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas masih mengincar jin Hindustan tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun menaiki sebuah tebing yang di atasnya terdapat sebuah gua tersembunyi. Setelah merasa aman, mereka semua pun masuk ke dalam gua dan Kalagondang memperkenalkan Jatmiko terhadap Raden Samba. Awalnya Jatmiko merasa aneh dan sedikit ngeri melihat bentuk Raden Samba. Namun ia tidak terlalu terkejut karena telah diberitahukan oleh kawan-kawannya itu sebelum bertemu dengan pemuda berbadan ular tersebut. Masya Allah. Gus, dan bagus Miko. Gus, ngaco kamu. Aku ini bukan Raden. Raden buatan sendiri. Oh. Den, kenalkan, ini Jatmiko. Ayo.
Sepertinya aku pernah bertemu dengan Andika. Tapi aku lupa di mana. Benar, aku juga seperti pernah melihat wajah Andika. Tapi aku lupa di mana. Aku kagum pada Andika. Kenapa? Andika tidak lari ketika pertama kali melihat diriku. Saya sudah diberitahu tentang nasib Andika yang terkena sihir ular. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.